Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, dan kita masih dengan semangat jernih berpikir, nyata berkarya. Di dalam malam-malam setelah kita baru saja melewati upacara kemerdekaan Republik Indonesia, saya bertemu dengan berita yang mengisahkan tentang kisah anak petani miskin jadi bos mobil listrik BYD. Wah, apakah kemudian kita menjadi orang yang setuju dengan gerakan politik China? Tentu saja tidak, tetapi lebih kepada inspirasi bahwa merdeka itu adalah berjuang sampai kemudian Allah tetapkan kebaikan, kebahagiaan. Dan sahabat sekalian, dalam konteks kehidupan dunia, siapapun yang mau berjuang dan bersungguh-sungguh, dia akan memperoleh keberhasilan. Seperti yang dilakukan oleh seorang remaja yang waktu itu adalah anak petani yang jauh dari kata makmur, bahkan menjadi yatim piatu di umur remaja, kini bisa menjadi seorang konglomerat. Dialah Wang Chuanfu. Mungkin begitu ya. Kalau ada yang salah cara bacanya, bisa dikoreksi. Dia merupakan founder dari BYD yang kini total kekayaannya 17,7 miliar US dollar atau sekitar 277 triliun rupiah menurut Forbes. Kenapa kemudian yang diangkat oleh media adalah kekayaannya? Ya, karena itu adalah hal yang paling mudah diukur. Meskipun sesungguhnya manusia yang sukses dan berhasil tidak selalu berkaitan dengan uang. Bung Hatta misalnya, dia pahlawan bangsa, tidak diungkap-ungkap berapa kekayaannya, tetapi orang terus mengikuti jejak-jejak pikirannya, kepahlawanannya. Begitupun dengan Bung Karno, dengan Muhammad Nasir, dengan Kiai Haji Agus Salim, dan seluruh pahlawan bangsa yang betul-betul berdedikasi untuk kemerdekaan negeri ini. Kita kembali kepada Wang. Dia adalah anak yang lahir di sebuah desa, yaitu yang ada di Provinsi Anhui, dari keluarga petani miskin pada tahun 1966. Wang menjadi yatim piatu saat remaja dan dibesarkan oleh kakak laki-laki dan perempuannya. Sebagai anak yatim piatu dan kakaknya yang baru memulai kehidupan berkeluarga, Wang ingin tidak menjadi beban dari saudaranya, dan dia memutuskan untuk berpisah dan berhenti sekolah. Namun keputusan tersebut tidak mendapat persetujuan. Wang dimarahi dan Wang pun menyeka air mata, mengempas tasnya dan berangkat kembali ke sekolah menengah Wei. Apa yang bisa kita ambil di sini, sahabat sekalian? Bahwa pendidikan itu penting, bahwa pendidikan itu utama, bahkan pendidikan itu yang dapat mendorong manusia mencapai keberhasilan-keberhasilan baru yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Sayangnya di Indonesia, hal yang paling menakutkan bagi sebagian anak bangsa hari ini adalah apakah mereka bisa sekolah, apakah mereka bisa kuliah, dan yang sedang kuliah, apakah mereka bisa lulus kuliah. Sebuah perenungan yang menarik jika kita hubungkan dengan kemerdekaan yang baru saja kita rayakan bersama. Sahabat sekalian, BYD itu didirikan oleh Wang Chuanfu pada tahun 1995 dan belum menjadi produsen mobil. Dia baru memulai perusahaan dengan produk baterai yang berdiri di atas lahan sewa bangunan dengan jumlah 20 karyawan. Mulanya perusahaan itu bekerja untuk mengembangkan baterai. Tahun 2008, baterai BYD itu menjadi ponsel daripada Motorola. Bukan 2008, tahun 2000 maksudnya. 2 tahun berikutnya, BYD menjadi pemasok baterai lithium ion pertama Cina untuk produk Nokia. Pada tahun 2003, barulah BYD masuk ke industri otomotif.
Dan untuk itu BYD belajar dari membangun mobil internal combustion engine. BYD mengakuisisi perusahaan bernama Kinchuan Automobile Company. Pendek kata, sampai saat ini BYD telah mengajukan lebih dari 48.000 paten secara global dan lebih dari 30.000 paten secara internasional. BYD memelopori solusi energi baru tanpa emisi, ya, tanpa emisi maksudnya, dan mengoperasikan kendaraan energi baru ini lebih dari 400 kota di lebih 70 negara dan wilayah di 6 benua. Wah, ini adalah sebuah capaian yang tentu memberikan kita sebuah pelajaran bahwa kesungguhan, bahwa konsistensi, bahwa perjuangan yang sungguh-sungguh akan membawa pada keberhasilan. Itu baru perjuangan satu orang manusia, yang kita juga harus hubungkan bagaimana kalau perjuangan satu manusia digandengkan, dihubungkan, dikolaborasikan dengan manusia-manusia yang lain, tentu akan tercipta keberhasilan-keberhasilan yang jauh lebih besar. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa menyediakan hal itu? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.